सेलिना, Listen to me, okay? I need to रखा मेरे दिए। सवालों का सिमरन जवाब दो एक्सीडेंट हो उर्फिल। जाएगा प्लीज क्या Pada video kali ini kita akan mengulas sebuah film yang berjudul Tanpa berbasa-basi lagi, yuk langsung saja kita gaskan ke intisarinya. Check it out. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pria yang bernama Urfil. Ia memiliki usaha event organizer yang sering menghandle event-event besar. Kebetulan IO-nya kini sedang menghandle sebuah acara fashion show yang berlangsung di Phuket, Thailand. Dan di sana ia kepincut dengan seorang wanita yang sedang memotret di acara tersebut. Lalu keesokan harinya, Urfil yang sedang sarapan bersama teman-teman IO-nya ditantang untuk berkenalan dengan seorang wanita yang berada di dekat mereka. Jika ia berhasil, Urfil akan mendapatkan Rp5.000 sebagai hadiah jika ia mau berkenalan dengan wanita tersebut. Awalnya Urfil menolak tantangan itu, namun ketika ia melihat wanita tersebut ialah wanita yang ia lihat semalam, Urfil pun seketika mau menerima tantangan dari teman-temannya. Langsung saja secepat kilat Urfil menemui wanita itu dan langsung mengeluarkan jurus rayuan buayanya. Wanita tersebut bernama Ambar Kapoor. Namun saat berkenalan ia berbohong dan mengaku bernama Selina. Ternyata Ambar ini telah mendengar percakapan Urfil bersama temannya, sehingga Ambar pun mengatakan ia akan bersedia berkenalan asalkan uang taruhan itu harus dibagi dua. Urfil lalu setuju dan bahkan ia secara sukarela memberikan seluruh uang itu kepada Ambar. Sementara teman-temannya Urfil yang tak mendengar percakapan mereka sangat kaget melihat Urfil yang secara singkat bisa berkenalan dengan wanita tersebut. Sesudah itu, Urfil dan Ambar melanjutkan obrolan mereka sambil jalan-jalan di tepi pantai. Lalu ketika Ambar mengeluarkan skill menggodanya, Urfil pun semakin kelepak-kelepak dibuatnya. Secara singkat di hari itu mereka pun menghabiskan waktu berduaan hingga berujung mengulek-ulek bersama. Lalu keesokan paginya saat Urfil bangun tidur, ia sudah tak melihat Ambar lagi di sisinya. Lantas teman-temannya datang untuk memberi uang taruhan dan mengajak Urfil lekas pulang ke India. Sesampainya di bandara, Urfil pun disambut oleh wanita cantik di sana, yang ternyata wanita itu ialah istrinya yang bernama Simran. Namun sepulang dari Thailand, Urfil yang sudah kepincut kecantikan Ambar, ia sudah kehilangan fokus terhadap istrinya itu, yang membuat mereka sering cekcok setiap harinya. Urfil yang sudah kesamsam sama ulekannya Ambar lalu mencari informasi tentang wanita pujaannya itu di internet atau di sosial media. Namun sayangnya tak satu pun informasi yang ia peroleh. Beberapa hari kemudian, Urfil yang sadar telah mengabaikan istrinya. Lalu ia meminta maaf dan ia juga berjanji akan meluangkan waktunya lebih banyak bersama Simran guna merayakan ulang tahun pernikahan mereka. Mereka pun pergi ke mall untuk membeli sebuah gaun yang akan dikenakan Simran saat ultah pernikahan mereka. Namun saat akan mencoba gaun itu, ternyata nampak si Ambar yang juga sedang mencoba gaun yang sama dengan Simran. Namun di sini ukuran gaun yang dicoba oleh Simran ternyata kurang pas untuk bodinya. Berbeda dengan gaun yang dicoba oleh Ambar itu sangat cocok jika dikenakan oleh si Simran. Setelah mengobrol bersama dan mengetahui jika Simran membeli gaun itu untuk acara ultah pernikahannya, Ambar pun lantas memberikan gaun tersebut dan mempersilahkan Simran untuk membelinya. Lalu malamnya puncak acara anniversary mereka itu lalu ditutup dengan mengulek-ulek bersama. Pada suatu hari, Urfil menghandle sebuah event perusahaan berlian milik Tuan Kapoor. Dikarenakan acaranya berjalan sangat lancar, ia pun lalu berterima kasih dan juga memperkenalkan Urfil kepada istrinya. Betapa kagetnya Urfil ketika mengetahui istri Tuan Kapoor tersebut ialah si Ambar. Di sana baru terbongkar jika wanita yang ia kenal sebagai Selina di Thailand ternyata bernama Ambarwati, dan ternyata juga ia telah berkeluarga.
Urfil yang merasa dipermainkan dan tak menyangka Ambar seorang player juga membuatnya menjadi sangat stres hingga banyak meminum tua, dan lalu akhirnya dengan nekat Urfil kemudian mencari si Ambar yang sedang berada di toilet wanita. Dengan kasar di sana, Urfil meminta agar mereka berdua bisa ketemuan kembali di suatu tempat. Karena takut dengan sikap Urfil saat itu, dengan terpaksa Ambar pun memberikan nomor teleponnya. Setelah itu, Urfil selalu menelpon Ambar setiap harinya, bahkan hampir setiap jamnya. Namun Ambar tak mau mengangkat telepon itu karena risih merasa dirinya diteror. Sementara di sisi yang lain, Simran sudah merasa sangat curiga terhadap kelakuan suaminya itu. Ia pun curhat kepada salah satu temannya, di mana dulu awal menikah mereka sangatlah romantis. Namun sekarang keromantisan mereka semakin redup dan banyaknya perubahan sikap dari suaminya tersebut. Di tempat yang berbeda, Urfil semakin nekat untuk menghubungi si Ambar. Hingga akhirnya ia pun mengetahui alamat dan nomor telepon rumah si Ambar melalui agensinya itu. Saat menghubungi telepon rumah si Ambar, kebetulan di sana ialah yang mengangkat telepon itu. Ia sendiri begitu terkejut ketika mendengar suara Urfil yang menelponnya. Di sana, Ambar mulai emosi karena merasa privasinya mulai terancam dan mengatakan untuk melupakan masa lalu karena itu hanya cinta satu malam. Urfil yang tak peduli kemudian mengajak Ambar untuk ketemuan di kafe esok hari, disertai ancaman jika tak menurutinya ia akan melaporkan main serong mereka kepada Tuan Kapur. Dengan terpaksa akhirnya Ambar pun menyetujui permintaan tersebut. Hari yang dinanti pun akhirnya telah tiba. Ambar pun datang menemui Urfil, namun di sana nampak Ambar yang begitu emosi dan menyuruh Urfil untuk to the point ke inti pembicaraan mereka. Namun tiba-tiba telepon Ambar pun berdering dan mendapatkan telepon yang mengatakan jika anaknya mengalami insiden saat di sekolah. Tentu saja Ambar pun menjadi panik ketika mendengar berita tersebut. Secara terburu-buru ia lalu berpamitan kepada si Urfil, namun Urfil malah menahannya dan malah marah-marah di sana karena Ambar selama ini telah menipu dirinya dan ternyata seorang buaya betina. Ambar yang mendengar omongan itu pun seketika marah besar. Setelah kejadian itu, Urfil kembali ke kantornya dengan wajah tampak kesal. Lalu saat memandangi foto istrinya, bukannya sadar ia malah menutup foto tersebut. Esok harinya, Urfil nekat datang ke rumah si Ambar dengan alasan mengajak mertuanya si Ambar ini untuk ikut dalam acara penggalangan dana. Tak sampai di sana saja, Urfil malah makin nekat masuk ke kamarnya si Ambar dengan alasan ingin ganti baju. Namun hal tersebut malah membuat Ambar menjadi sangat marah dan bahkan merasa kasihan terhadap Simran karena memiliki suami yang tak bisa dididik tata keramanya. Emosi mendengar perkataan dari Ambar, Urfil pun pulang ke rumahnya dengan keadaan mabuk berat. Di sana, Urfil lalu mendatangi Simran dan melampiaskan emosinya dengan berlaku kasar, mengulek-ulek bapau Simran sambil menyebut-nyebut nama Ambar. Simran yang mendengar nama itu menjadi sangat kaget, namun ia tetap pasrah meladeni kelakuan dari suaminya tersebut. Esok paginya, Simran menawari Urfil untuk mengantarnya pergi ke kantor. Di tengah perjalanan, Simran mulai menanyakan siapakah Ambar sebenarnya yang selalu Urfil sebut-sebut kemarin malam saat kondisi mabuk berat. Hal itu pun membuat Urfil menjadi terkejut dengan pertanyaan dari istrinya itu. Simran yang emosi lalu semakin tancap gas karena Urfil tidak mau berkata jujur. Hingga akhirnya Urfil pun lalu berkata jujur jika ia telah main serong hingga mencetak gol di gawang lawannya, yaitu wanita yang Simran temui ketika membeli baju di mall tempo hari. Mendengar hal itu, Simran pun begitu terkejut dan mengerem mobilnya secara tiba-tiba. Urfil mencoba menjelaskannya, namun Simran tak mau lagi mendengar alasan apapun dari Urfil. Hingga akhirnya Simran pun meminta suaminya untuk bercerai dan segera turun dari mobilnya. Keesokan harinya, Urfil ditelepon oleh Ambar untuk bertemu di sebuah tempat. Di sana,
Ia meminta agar Urfil tak lagi menerornya. Dan sekali lagi ia mengatakan namanya adalah Ambar, bukanlah Selina. Di sana, Urfil curhat jika ia telah ditinggal oleh istrinya. Ia juga mengancam Ambar akan melaporkan main serong mereka dengan Tuan Kapur. Namun nyatanya Ambar malah kasihan kepada Urfil karena tak mempunyai argumen selain ancaman tersebut. Hingga akhirnya Ambar mengatakan jika ia sendirilah yang akan mengatakan main serong itu kepada suaminya. Dan meskipun nantinya ia bakal diusir oleh suaminya, ia berjanji tidak akan pernah datang menemui Urfil. Dikarenakan menurut Ambar, Urfil ini bukanlah seorang pria sejati. Dan setelah itu, Ambar lalu pergi meninggalkan Urfil seorang diri. Setelah kejadian itu, Urfil menjadi sangat galau serta terus saja memikirkan perkataan dari Ambar. Dan ia pun kini menyadari jika ia telah kehilangan segala-galanya. Dan film ini pun selesai.